Halo semuanya, kita bertemu lagi dengan salah satu topik pada kriptografi dan keamanan jaringan, dan pada kali ini yang akan kita bahas adalah Kerberos yang merupakan salah satu protokol atau layanan untuk autentikasi dan distribusi kunci. Ya, sebelumnya kita lihat dulu Kerberos itu seperti apa, yang membangun siapa gitu ya. Jadi Kerberos itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya merupakan layanan distribusi kunci ya, dan autentikasi. Dan ini yang membangun adalah MIT. Tim dari MIT mungkin tepatnya. Basis dari layanan atau protokol Kerberos ini adalah tiket gitu ya, tiket. Jadi tiket ini nanti akan memungkinkan node-node yang berkomunikasi yang melalui jaringan yang tidak aman untuk membuktikan identitasnya masing-masing dengan cara yang aman. Jadi di sini node-node yang nanti akan berkomunikasi, terutama sebenarnya klien ke server, itu bisa membuktikan bahwa masing-masing itu adalah memang seperti yang diakuinya dengan cara yang aman juga. Kemudian Kerberos dibangun menggunakan kriptografi simetris, dan ini yang penting mungkin ya, memerlukan trusted third party. Jadi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh antara dua node begitu, klien dan server, tapi harus ada third party yang dapat dipercaya. Untuk kriptografi kunci publik sendiri, ini bisa digunakan juga, tetapi sifatnya opsional dan pada fase tertentu pada autentikasi. Jadi kriptografi kunci publik tidak merupakan basis ya dari Kerberos. Kemudian secara default Kerberos menggunakan UDP port 88. Untuk sampai saat ini ada yang mungkin banyak dibahas ya sampai sekarang ini adalah dua versi Kerberos, yaitu versi 4 dan versi 5. Saat ini sebenarnya untuk yang versi 4 sudah tidak digunakan lagi karena basisnya adalah DES. Jadi di sini direkomendasikan untuk institusi itu menggunakan yang versi 5. Dan versi 5 sendiri direkomendasikan pada RFC 4120. Untuk versi 5 sendiri tentunya ada banyak versi ya. Jadi sumber yang paling update itu bisa dilihat dari web untuk Kerberos yang ada di MIT. Nah, sebelum kita lihat versi 5, kita lihat dulu dari versi 4 ya. Dari versi 4 ini sebenarnya tahapan-tahapan ketika klien itu ingin mendapat layanan dari server itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama di sini klien harus menghubungi third party. Third party-nya di sini adalah authentication service gitu ya. Authentication service yang itu nanti akan memberikan tiket kepada klien untuk berkomunikasi dengan TGS atau Ticket Granting Service. Jadi di sini klien akan menghubungi AS gitu ya, Authentication Server, dengan mengirimkan pesan yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada identifikasi dari klien, kemudian identifikasi dari TGS yang ingin dituju, dan timestamp. Nah, untuk balasannya ya, jika memang klien dapat diautentikasi, maka authentication server akan memberikan tiket. Tiketnya berupa tiket TGS di sini. Tiket TGS ini sebenarnya tiket yang dienkripsi. Jadi klien sendiri tidak bisa membukanya. Jadi di sini yang dikirimkan dalam tiket TGS itu terdiri dari berbagai macam ya, mulai dari kunci ya. Kunci yang itu diberikan yang akan digunakan untuk berkomunikasi antara
klien dengan TGS. Kemudian ada ID dari kliennya, network address dari kliennya, kemudian ID dari TGS-nya, timestamp, dan lifetime. Nah, ini semua akan dienkripsi menggunakan secret key yang dibagi atau yang diketahui oleh authentication server dan TGS. Jadi authentication server di sini akan memiliki secret key ya untuk TGS ya, untuk TGS yang setiap TGS yang dituju, dan secret key inilah yang akan dipakai ya untuk mengenkripsi tiket ini, sehingga klien pun tidak akan bisa membukanya. Kemudian selain tiketnya digunakan juga lifetime, dikirim juga lifetime, kemudian timestamp, ID dari TGS-nya, dan kunci yang nanti bisa dipakai untuk klien ya, berkomunikasi dengan TGS. Jadi kunci ini sama dengan kunci ini gitu ya. Tapi ini kunci ini bukan kunci yang dipakai untuk mengenkripsi pesan ini gitu, tapi kunci yang nanti akan digunakan oleh klien untuk menghubungi TGS. Nah, kemudian untuk pesan ini ya, ini tadi tiketnya sudah terenkripsi, ini belum terenkripsi, jadi ini semuanya nanti masih akan dienkripsi lagi dengan menggunakan kunci yang di-share antara authentication server dan klien. Jadi authentication server memiliki semua kunci dari klien gitu ya, masing-masing klien gitu ya, memiliki kunci dari masing-masing klien. Sebenarnya bukan kunci dari masing-masing klien ya, tapi kunci yang dipakai untuk berkomunikasi masing-masing klien dengan authentication server. Jadi kunci ini kunci yang sudah diketahui juga oleh authentication server gitu, sehingga klien nanti bisa melakukan dekripsi. Seperti itu. Jadi ini proses yang pertama. Kemudian selanjutnya klien akan menghubungi ticket granting server. Nah, ticket granting server di sini yang nanti akan memberikan tiket untuk klien untuk berkomunikasi langsung dengan server ya, server utamanya, server maksudnya server yang memberikan layanan. Jadi di sini klien akan mengirimkan ke TGS ya, pesan yang berupa ini semua. Jadi ada ID dari servernya ya, kemudian tiket yang diberikan oleh authentication server ke klien ya, tiket ini. Nah, tiket ini kan sebenarnya terenkripsi ya, menggunakan kunci yang di-share antara authentication server dan klien. Tapi karena klien juga memilikinya, maka dia bisa mendekripsi, sehingga ini dikirimkan sebagai tiket yang sebenarnya masih terenkripsi di sini gitu ya, tetapi sudah tidak terenkripsi dengan menggunakan kunci dari yang di-share antara klien dengan authentication server gitu. Kemudian selain itu juga akan dikirimkan authenticator dari klien. Ini terdiri dari ID dari klien, kemudian network address dari klien, timestamp dari timestamp. Nah, ini semua akan dienkripsi dengan menggunakan kunci ya yang diberikan oleh authentication server ke klien. Jadi kunci KCTGS ini adalah kunci yang diberikan oleh authentication server supaya nanti klien bisa melakukan komunikasi dengan TGS. Jadi ini sudah sudah yang ini ya, dari sini ya, didekripsi sehingga klien bisa mengetahuinya dan bisa menggunakannya untuk mengenkripsi pesan ini ya, menjadi authenticator C gitu ya, authenticator C. Nah, dari situ nanti TGS akan bisa mengetahui gitu ya, apakah klien itu memang benar-benar yang diinginkan ya. Artinya benar-benar yang seperti yang dia akui gitu ya, karena dia bisa membandingkan antara tiket TGS ini. Di sini ada identitas dari klien, network address klien gitu ya. Kemudian juga ya, dua itu ya saya kira ini, dua yang penting, dan timestamp mungkin ya. Jadi ada ID klien, network address dari klien,
yang itu secara rahasia dikirimkan oleh klien ke TGS, tetapi ini sebenarnya klien tidak bisa mengetahui isinya apa gitu. Jadi ini semacam kode atau semacam indikasi ya dari authentication server, apakah klien itu memang klien yang mengaku di sini gitu, ya, klien yang mengaku dia, karena ini hanya bisa didekripsi oleh TGS ya. Karena ini kan dienkripsi menggunakan kunci yang di-share antara TGS dengan authentication server gitu. Jadi ini hanya bisa didekripsi oleh TGS. Klien hanya ngirim saja gitu, mengirim saja sesuai apa yang diberikan olehnya. Nah, kalau ini ternyata sama ya, ID kliennya dan juga network address-nya, maka TGS bisa mengautentikasi ya. Jadi bisa mengetahui bahwa klien itu memang authenticate. Jadi bahwa klien itu memang yang mengaku dia gitu. Ya. Nah, kalau sudah terautentikasi, maka nanti klien akan diberikan atau dikirimi oleh TGS ini sebanyak ini. Jadi ada di sini adalah kunci yang nanti akan dipakai oleh klien untuk berkomunikasi dengan server utamanya yang menyediakan service, kemudian ID dari servernya, kemudian timestamp dan tiket. Nah, tiket ini sama seperti tadi. Jadi tiket ini sebenarnya nanti dipakai oleh server untuk mengautentikasi klien ketika klien berkomunikasi dengannya. Jadi makanya isinya adalah ini ya. Jadi ada ini adalah kunci yang harus di-share, kemudian ID klien, network address klien, ya, ID dari server, timestamp, lifetime. Yang ini semuanya dienkripsi dengan menggunakan kunci yang di-share antara klien dengan antara TGS dengan server. Ya, cafe di sini adalah kunci yang di-share antara TGS dengan server. Ya, sehingga nanti yang bisa mendekripsi ya hanya server ya. Jadi kliennya tidak bisa mendekripsi ini. Ini tetap utuh gitu nanti. Ya, meskipun ini pesan ini semua didekripsi oleh klien. Jadi pesan ini semua didekripsi oleh klien dan dienkripsi oleh TGS menggunakan kunci yang di-share antara klien dengan TGS. Nah, jadi ini akan didekripsi nanti ya, sehingga akan ketahuan kuncinya untuk menghubungi server itu apa, ya. Kemudian ID servernya, kemudian tiketnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah, tiket TGS yang ada di sini sama ya dengan yang ada di sini. Nah, berikutnya klien akan menghubungi server. Ini adalah untuk menginisiasi komunikasi yang sebenarnya ya dengan server. Jadi yang dikirimkan adalah tiketnya, tiket yang diberikan oleh TGS ya, dan juga authenticator. Authenticator ini sama seperti sebelumnya terdiri dari ID klien, network address klien, ya, kemudian timestamp, dan dienkripsi semuanya dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh TGS, yaitu kunci yang di-share yang akan diketahui oleh klien dan server, yang itu nanti akan dipakai untuk komunikasi antara mereka. Nah, sementara tiketnya sendiri di sini dienkripsi dengan menggunakan kunci yang hanya bisa diketahui oleh server dan TGS. Jadi ini nanti pesannya akan didekripsi ya, sehingga akan ketahuan network address-nya, ID kliennya, network address-nya, dan nanti akan dibandingkan dengan authenticator-nya gitu. Kalau ini sama berarti kliennya bisa terautentikasi gitu. Nah, kalau memang klien itu bisa terautentikasi, jadi artinya bahwa ini bisa dijamin sama gitu ya dengan tiket yang diberikan oleh TGS, maka berarti klien bisa meminta servis ya, bisa melakukan komunikasi lanjutan dengan server ya, dengan server utamanya, dengan V di sini. Dan untuk berkomunikasi yang digunakan di sini adalah kunci yang di-share antara klien dengan server. Ya, jadi ini adalah kunci yang tadi diberikan oleh TGS untuk mereka melakukan komunikasi. Gitu. Jadi di sini sebenarnya kunci itu sudah dibagikan ya. Jadi dari yang pertama tadi ini
AS itu membagikan kunci antara klien dengan TGS gitu. Nah, jadi di sini meskipun ini hanya kelihatannya AS itu berkomunikasi dengan klien, sebenarnya AS juga memberikan informasi ya mengenai tiket itu, gitu, sehingga TGS akan mengetahui informasinya. Ya, karena tiketnya itu sendiri sebenarnya dienkripsi dengan menggunakan kunci yang di-share antara TGS dengan AS. Gitu. Jadi ini berarti AS itu sudah memberikan kunci ya kepada klien untuk berkomunikasi dengan TGS. Kemudian di sini TGS sudah memberikan kunci kepada klien untuk berkomunikasi dengan servernya. Nah, setelah itu maka komunikasi akan dilakukan dengan server gitu ya, sesuai dengan layanan yang diinginkan. Ya, ini adalah pertukaran pesan. Jadi bisa dilihat di sini ya, klien pertama berkomunikasi dengan authentication server dengan format pesannya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah diberi kunci ya, yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan TGS, maka nanti klien akan berkomunikasi dengan TGS. Dan nanti TGS akan memberikan kunci yang bisa dipakai oleh, tentunya setelah mengautentikasi klien ya. Jadi setelah mengautentikasi klien, nanti TGS bisa memberikan kunci yang bisa dipakai oleh klien untuk berkomunikasi langsung dengan server ya, service provider di sini. Seperti ini. Service granted gitu ya. Service granted berarti service bisa diberikan kepada klien tersebut. Nah, sehingga komunikasi antara klien dengan service provider untuk berikutnya sampai dengan service selesai. Kemudian untuk versi 5 sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengatasi dua masalah pada versi 4. Yang masalah pertama terkait dengan keterbatasan lingkungan. Jadi sistem enkripsinya DS ya terbatas, ya. Kemudian dependensi terhadap internet protokol, kemudian urutan byte pesan harus sesuai gitu. Kemudian tiket lifetime juga terbatas. Kemudian beberapa konsep yang lain ya, authentication forwarding dan inter-realm authentication itu juga terbatas. Ini untuk yang versi 4 keterbatasan dari sisi lingkungan seperti itu. Sedangkan keterbatasan dari sisi teknis adalah perlunya double encryption, kemudian modes of operation yang dipakai itu adalah ini ya, PCPC gitu ya, PCPC encryption. Kemudian menggunakan session keys dan juga adanya password attack. Jadi ini dua masalah yang yang ada pada versi 4 yang itu diharapkan ya bisa diatasi dengan versi 5. Nah, untuk yang versi 5 sendiri urut-urutannya kurang lebih sama ya. Jadi pertama klien berkomunikasi dengan server mendapatkan tiket, kemudian klien berkomunikasi dengan TGS mendapatkan tiket, dan akhirnya klien berkomunikasi dengan server gitu. Dengan server. Jadi ini yang pertama, klien berkomunikasi dengan authentication server AS. Nah, untuk yang berubah adalah bentuk pesannya. Jadi di sini misalnya ini ada options ya, kemudian ada realm ya. Realm nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada nonce terkait dengan penggunaan modes of operation tadi. Jadi ada beberapa hal seperti itu tambahannya. Kalau yang lainnya kurang lebih sama. Ada realm dan ada nonce. Kemudian di sini untuk tiketnya ada flex juga ya. Kemudian untuk yang ini kurang lebih juga hampir mirip, jadi ada option di sini, ada nonce, kemudian ada realm. Ada realm juga. Kemudian untuk yang terakhir di sini juga ada realm ya. Realm. Kemudian ada flag juga. Ada flag. Dan ada tambahan options dan subkey gitu ya untuk yang ada di sini di format pesannya. Tetapi urutannya sebenarnya mirip sekali. Jadi sekali lagi dari C ke AS, kemudian C ke TGS dan C ke servernya.
Nah, untuk flag tadi itu ada beberapa macam ya. Ini ada banyak sekali, mulai dari yang initial. Initial itu berarti tiket tersebut dikeluarkan ya, menggunakan protokol authentication server dan tidak dikeluarkan berbasiskan pada tiket granting tiket gitu. Jadi ini berarti tiket itu yang mengeluarkan adalah AS ya, authentication server. Kemudian ada pre-authentication, pre-authent gitu di sini. Berarti ini dilakukan saat initial authentication. Jadi di sini klien diautentikasi oleh KDC ya, Key Distribution Center, yang sebelum tiket itu dikeluarkan. Dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali di sini. Ada renewable, ada post dated, ada invalid dan lain-lain. Ini adalah flag-flag yang bisa mengisi komponen flag ya yang ada di dalam tiket. Nah, untuk Kerberos sendiri memiliki lingkungan yang terdiri dari Kerberos server, kemudian beberapa klien, dan beberapa application server. Nah, ini adalah requirement-nya. Kerberos server ini ya, harus memiliki user ID dan hash password dari semua user yang berpartisipasi pada basis datanya. Jadi di sini semua user terdaftar di Kerberos server. Semua user terdaftar di Kerberos server. Kemudian Kerberos server harus berbagi kunci rahasia dengan setiap server. Jadi harus ada sebelumnya gitu ya, sudah dibagi kunci rahasia antara Kerberos server dengan setiap servernya. Dan setiap server di sini terregistrasi di Kerberos server. Kemudian Kerberos server pada setiap interoperating realm itu berbagi secret key dengan server di realm yang lain. Nanti sekali lagi akan kita bahas lebih detail. Kemudian dua Kerberos server tersebut akan saling terintegrasi satu sama lain. Jadi meskipun berbeda realm, maka Kerberos server harus bisa berhubungan gitu ya dengan realm yang lainnya untuk mengatasi bahwa nanti ada klien yang meminta service dari realm lainnya. Nah, realm itu apa sebenarnya? Jadi realm itu adalah sekumpulan managed nodes ya, yang berbagi basis data Kerberos yang sama. Jadi di sini basis data Kerberos itu akan memuat node ya, node banyak. Nah, kumpulan dari node-node itu disebut sebagai Kerberos realm. Nah, untuk basis datanya diletakkan di sistem komputer master Kerberos. Dan ini secara fisik pun juga harus dijaga keamanannya. Nah, kemudian untuk basis data Kerberos itu bisa dibuat ya copy dari read only ya, jadi hanya bisa dibaca saja basis data Kerberos, dan itu bisa diletakkan di sistem komputer Kerberos lainnya, tidak di master. Jadi yang di master tadi adalah basis data yang original, basis data aslinya. Nah, semua perubahan pada basis data hanya bisa dilakukan pada sistem komputer master tadi. Jadi untuk perubahan basis data itu harus dilakukan di sini, di sistem komputer master Kerberos. Tidak bisa dilakukan pada copy dari basis data Kerberos gitu, karena copy itu hanya berupa read only. Dan perubahan atau akses terhadap isi dari basis data Kerberos itu harus menggunakan password master dari Kerberos. Gitu. Jadi terpusat ada sistem komputer master Kerberos yang itu menyimpan basis data aslinya. Perubahan itu hanya bisa dilakukan di sana dan menggunakan password yang sesuai, yaitu password master Kerberos. Nah, ini adalah kondisi mengapa tadi diperlukan berbagi kunci tadi ya. Jadi sini
Kerberos server harus berbagi kunci rahasia dengan setiap server. Ini ya. Kerberos server pada setiap interoperating realm berbagi secret key dengan server di realm yang lain. Apa alasannya? Karena ini tadi, kalau nanti ada klien ya yang meminta pelayanan dari server di realm yang lain, ya, maka ini harus dilayani juga gitu ya. Jadi di sini klien nanti akan memberikan sama sebenarnya ya, tahapannya. Jadi merequest tiket untuk lokal TGS ini dari authentication server. Jadi authentication server nanti akan memberikan tiket untuk berkomunikasi bagi klien dengan TGS di realm yang sama. Nah, ini TGS nanti harus memberikan, karena yang diminta adalah layanan dari server yang berada di realm lain, maka di sini yang diberikan oleh TGS kepada klien itu bukan langsung tiket untuk berkomunikasi bagi klien dengan server di realm yang lain, gitu. Tapi harus melalui TGS di realm yang lain dulu. Nah, jadi di sini tahapannya ditambah satu ya, yaitu tambah ini. Jadi ini TGS memberikan tiket supaya klien bisa berkomunikasi dengan TGS di tempat di realm yang lain. Nanti baru TGS di realm B ini yang akan memberikan tiket bagi klien untuk berkomunikasi dengan server di realm B. Kira-kira seperti itu. Jadi tambahannya hanya di sini. Kemudian di Kerberos ada yang disebut sebagai Kerberos Principal. Ya. Kerberos Principal ini adalah service atau user yang diketahui oleh sistem Kerberos. Dan ini diidentifikasi dengan principal name, ya. Nama principal. Principal name ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah username atau service name. Ya. Kemudian yang kedua adalah instance name. Dan yang ketiga adalah realm name. Jadi harus ada realm name di sini. Nah, ini ketiganya akan bentuk principal name, yang itu bisa mengidentifikasi service atau user ya, yang berada di suatu realm Kerberos. Ya. Nah, mungkin itu yang terkait dengan Kerberos. Jadi ini adalah sumbernya dari Cryptography and Network Security dari William Stallings ya, edisi ke-6 tahun 2014. Ya, terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video ini. Kita akan bertemu lagi dengan video yang lain.